Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sungguh luar biasa ya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai peran teman bagi perkembanganku. Nah, akan tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber kebaikan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui kehadiran teman dan sahabat kami. Kami ingin berdoa untuk mereka, semoga kebaikan mereka kepada kami selama ini menjadi berkat berlimpah bagi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Bimbinglah kami agar kami tak henti-hentinya menyandarkan persahabatan kami pada cinta-Mu, sehingga tak ada kebohongan, kepura-puraan, dan pengkhianatan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik mampu memahami peran teman serta peran kitab suci tentang sikap dalam berelasi dengan teman sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan dan semakin peduli terhadap teman-temannya. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mendukung peran teman dalam mengembangkan dirinya serta mensyukurinya dengan berpartisipasi di dalamnya. Yang kedua, peserta didik mampu membangun relasi dengan teman sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan. Yang ketiga, peserta didik mampu menata sikapnya dalam berelasi dengan teman sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan. Nah, yang keempat, peserta didik dapat menciptakan situasi yang harmonis dalam relasi dengan teman sehingga terdorong untuk mengembangkan relasi tersebut menjadi persahabatan dan semakin peduli terhadap teman-temannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan teman menurut pendapatmu? Nah, apakah perbedaan teman dengan sahabat? Kemudian, sikap apa yang harus kita kembangkan dalam menjalin hubungan dengan teman-teman? Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Oh ya, baik Sinta. Oke, pertanyaan yang tadi bisa dijawab dengan baik. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menjawab? Oke, Riko. Oke, lanjut. Ya, benar sekali ya. Yang ketiga? Oh ya, Octavia. Silakan. Oke, benar sekali. Nah, setelah kita mendengar jawaban dari teman-teman kalian tadi, mari kita bersama-sama melihat atau mengamati bagaimana tentang video di sini nanti yang berceritakan tentang sharing pengalaman bagaimana peran teman dalam perkembangan hidupnya. Nah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah tentang peran teman bagi perkembanganku berdasarkan dari video yang telah kalian amati tadi. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melihat video, kemudian Ibu sudah membagikan kalian dalam kelompok untuk mengidentifikasi masalah, mencari tahu sejauh mana sih peran teman itu terhadap perkembanganku.
Nah, untuk mencari lebih lanjut, kita akan lihat nanti dalam 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, kemudian bab 19 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, mari kita lihat bersama, kita baca bersama ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan meninggalkan jubahnya yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Saul, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendaknya berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Baiklah, anak-anak yang terkasih, tadi kita telah melihat bagaimana peran seorang teman terhadap perkembangan kita dalam Samuel. Sekarang kita bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jika kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku baiklah anak-anak, tadi kita telah melihat bagaimana peran seorang teman terhadap perkembangan kita, yakni yang kita baca tadi dalam kitab suci 1 Samuel, kemudian dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Nah,
Kemudian tugas kita ialah kita merumuskan dan mengaitkan masalah tersebut dengan link video yang telah Ibu bagikan kepada kalian tadi. Apakah ada keterkaitan antara kedua hal tersebut? Nah, dengan demikian, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada kalian. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan teman menurut pemahaman kamu? Kemudian, yang kedua, jelaskan perbedaan antara teman dengan sahabat. Yang ketiga, sebutkan beberapa sikap yang sering dapat menghancurkan persahabatan. Yang keempat, jelaskan ciri persahabatan sejati antara Yonatan dan Daud menurut 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan bab 19 ayat 1 sampai dengan 7. Yang kelima, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17, hal apa saja yang menarik dari sabda Yesus yang berkaitan dengan persahabatan. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk menjawab dari pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, dipersilakan untuk anak-anak siapa yang mau menjawab. Oke, Okta. Bagus. Pertanyaannya sudah bisa dijawab dengan baik. Siapa lagi? Feby. Oke. Pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Lanjut. Maria. Ya, betul sekali. Nah, dari beberapa tanggapan dari teman-teman kita ini tadi, kita bisa lihat bagaimana peran dari seorang teman terhadap perkembangan kita. Nah, maka dari itu, kita bisa membuktikan apakah sesuai atau tidak antara keterkaitan dari link video tadi dengan teks kitab suci yang telah kita baca bersama-sama tadi. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Berdasarkan dari jawaban dari teman-teman, nah kita bisa membuktikan kesesuaiannya. Nah, berkaitan dengan peran teman bagi perkembanganku, kira-kira masalah apa yang tadi ditemukan, kemudian pesan apa yang telah disampaikan dalam kitab suci 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, kemudian dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Nah, Ibu memberikan kesempatan kepada salah satu perwakilan dari kelompok yang telah Ibu bagi tadi untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada kalian, dipersilakan. Nah, baiklah. Berdasarkan dari hasil presentasi dari perwakilan beberapa kelompok tadi, kita lihat bersama-sama apa sih kesimpulan dari semuanya. Yang pertama, teman. Nah, teman adalah orang yang sudah lama saling mengenal satu sama lain, baik teman di satu kelas maupun teman yang berbeda kelas. Biasanya sering ngobrol bersama dan pada saat waktu istirahat juga sering bermain bersama dan sering kali bermain bersama setelah pulang sekolah. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan teman dan sahabat? Nah, teman dan sahabat itu sangatlah berbeda. Mengapa? Perbedaan itu diutamakan tampak dalam kadar pengenalan dan hubungan itu sendiri. Nah, dalam tingkat pertemanan, pengenalan kita sangatlah terbatas. Misalnya, terbatas pada nama, asal sekolah, atau alamat rumah. Nah, tidak banyak waktu dihabiskan untuk berbicara satu sama lain dalam persahabatan. Nah,
kadar pengenalan, relasi, serta komunikasi jauh lebih dalam. Nah, kita bisa mencurahkan isi hati tentang masalah-masalah pribadi yang kita hadapi. Nah, sebaliknya, kita juga bisa mengetahui kesulitan yang dihadapi dirinya maupun orang tuanya, ataupun harapan dan keinginan. Kemudian yang ketiga, beberapa sikap yang sering dapat menghancurkan persahabatan, antara lain egois, mencari keuntungan sendiri, munafik atau sikap pura-pura tidak jujur dan tidak setia. Nah, sebaliknya, sikap yang harus dipupuk adalah penuh cinta, terbuka, jujur, rela berkorban tanpa pamrih, saling memahami, setia dan tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, sedangkan yang keempat, ciri persahabatan Yonatan dan Daud. Nah, di sini Yonatan sangat mengasihi Daud seperti mengasihi jiwa dan raganya sendiri. Nah, sebagai tanda ikatan persahabatannya, Yonatan memberikan tanda-tanda kebesarannya sebagai putra mahkota, yakni memberikan jubah, pedang, anak panah, dan ikat pinggangnya. Nah, di sini Yonatan memperlihatkan sikap yang luar biasa dalam persahabatan. Dia mengakui kebaikan dan kebenaran sahabatnya. Nah, kemudian dalam Injil Yohanes, kita bisa melihat bagaimana Injil Yohanes itu menampilkan makna dari persahabatan yang sangat luhur. Nah, yang pertama, Yesus menyebut muridnya sebagai sahabat. Nah, bagi Yesus, murid-muridnya bukan sekedar orang-orang yang mengikutinya ke sana kemari. Mereka sudah biasa bersama-sama dengan Yesus. Yesus mengenal mereka secara mendalam. Nah, tadi kita sudah melihat bersama bagaimana hasil dari diskusi. Apakah hasil ini tadi sesuai atau tidak dengan keterkaitan antara teks kitab suci dengan video yang telah Ibu bagikan dalam link tadi. Nah, dari hasil presentasi masing-masing kelompok tadi. Nah, sebagai bahan refleksi kita bersama, Ibu mau memberikan beberapa refleksi. Nanti bisa kalian jawab ya atau tidak. Nah, yang pertama, apakah saya mengerti dengan materi ini? Nomor dua, apakah saya semakin menyadari tentang peranan teman bagi perkembangan hidupku? Kemudian yang ketiga, apakah selama ini saya sudah menghargai dan menghormati teman? Yang keempat, apakah saya sudah bersikap baik dan peduli terhadap teman? Baiklah anak-anak sekalian, tadi kita sudah mendengar bersama hasil dari presentasi dari perwakilan beberapa kelompok. Nah, sekarang Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya ialah membuat doa syukur yang berisi tentang peran teman bagi perkembanganku. Nah, anak-anak sekalian, materi kita sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Dan sebelum kita mengakhiri segala kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas karunia-Mu di dalam hidup persaudaraan kami di sekolah, sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu di tengah teman dan sahabat kami. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu bagi siswa-siswa SMP Negeri 3 Putu Sibau. Semoga kami sentiasa Engkau berkati sehingga kami bisa saling mencintai dan menyayangi semua teman-teman kami dan bisa hidup rukun sebagai saudara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.